sahabat trader semuanya, kembali lagi bersama saya Dina Nur Fitriani dari Didimax. Kali ini saya ditemani oleh Master Abdul. Selamat siang, Master. Selamat siang. Ya. Ini Master, kita mau bahas nih tentang breakout trading dan bonds trading. Kan di luar sana tuh masih banyak yang bingung, itu apa sih bonds trading dan breakout trading itu seperti apa? Bisa dijelasin nggak, Master? Oke. Baik. Terima kasih saudari Dina ya. Iya. Jadi banyak orang bertanya-tanya ya, terutama pengertian dua hal tersebut, yaitu bonds dengan breakout. Ya, saya uraikan satu-satu pengertian biar yang misalnya juga memahami tentang pengertian kedua hal tersebut. Pengertian bonds itu sebenarnya kita sering dengar. Ya, ada sebenarnya istilahnya adalah rebonds. Jadi apabila suatu harga ya, suatu harga, baik harga itu pelaku bisnis terutama untuk buyer melakukan suatu transaksi, ada saat tertentu di mana harga itu mengalami, boleh dikatakan, jenuh. Ya kan? Jenuh. Ya, jenuh itu dalam pengertian apa? Ada batas-batas yang boleh dikatakan sebagai indikasi apakah harga itu sudah jenuh atau belum. Maka orang nyebutnya bonds atau rebound. Rebound itu pembalikan. Di saat suatu kekuatan harga, misalkan buyer, harga naik, tetapi kenaikan itu kekuatan dari buyer sudah mulai melemah. Jadi sudah mulai melemah. Di saat tertentu ada batas, misalnya kalau naik ada batas atas yaitu resisten. Ketika dia tidak menembus suatu resisten, ya karena ada pelaku bisnis buyer tadi udah mulai melemah, maka harga tersebut akan mantul ke bawah. Itu pengertian dari bonds itu sendiri. Ya, jadi bonds itu adalah pembalikan mungkin ya. Betul. Jadi ketika kekuatan suatu buyer sudah melemah, itu harga akan berbalik lagi. Ya, dan sebaliknya itu juga berlaku ketika kekuatan seller juga mulai melemah juga. Dia akan balik lagi ke atas lagi. Maka pasar akan balik dikuasai oleh buyer. Seperti itu. Berarti kalau ini disingkat mungkin bonds itu pemantulan mungkin. Iya, betul. Membalikan arah, mantul karena kekuatan yang sudah mulai melemah. Nah, kalau istilah umumnya orang nyebutnya bonds siapa sih? Ya rebound, kembali lagi gitu lah. Kembali lagi ke tempat asalnya. Ketika dia naik sudah lemah, harga mantul ke bawah. Itu yang nanti kita uraikan di chatnya ya, biar lebih memahami sebenarnya seperti apa. Kalau yang pengertian yang kedua tadi ada disebutin adalah breakout. Banyak orang yang tidak paham pengertian breakout karena sebenarnya breakout itu ada dua kata ya. Break dan out. Betul. Ya. Kalau yang disebut dengan break adalah ketika suatu harga, kekuatan harga melewati batas tertentu. Misalkan ada batas resisten kan, batas atas. Harga melewati, tapi dia belum close candle-nya. Artinya sudah melewati, pengertiannya baru break. Baru break melewati. Ketika harga ternyata close-nya di atas dari resisten, baru itu disebut dengan breakout. Artinya harga mempunyai potensi untuk melakukan kenaikan lagi kan gitu. Itu breakout. Tetapi kalau hanya break, bisa jadi dia udah menembus batas resisten misalkan, tapi dia balik lagi close-nya di bawah resisten. Yang itu tadi boleh dikatakan yang pertama tadi ada disebut dengan bonds, berbalik lagi karena close-nya di bawah resisten. Itu pengertian jadi breakout. Jadi dikatakan valid harga akan naik misalkan apabila dia sudah breakout loh, belum break. Kalau break lewat bisa balik lagi. Ya, tetapi kalau break ternyata udah close-nya di atas dari batas resisten, itu baru dikatakan kekuatan naiknya akan tinggi karena sudah melakukan breakout. Jelas ya. Jadi berarti ya balik lagi dengan resisten dan support ya Pak. Betul. Yang menentukan. Nah, gimana sih caranya untuk kita tahu penggunaan breakout dan bonds itu gimana? Jadi sebenarnya itu untuk kita sebagai seorang trader harus betul-betul memahami. Pertama yang harus kita kuasai adalah support resisten dulu, ya kan? Karena harga itu biasanya kecenderungan akan boleh dikatakan bergerak menuju support maupun resisten. Nah, kalau kita sudah nanti bisa mengidentifikasi suatu batas support dan resisten, pergerakan sampai mana? Apa ketika harga sudah mendekati baik support ataupun resisten, nah akan terjadi pembalikan atau enggak ditentukan oleh tadi breakout-nya tadi. Nah, boleh nanti saya jelaskan di sini. Sebagai contoh saya ngambil pair
gold ya. Iya. Ini gold yang sering digunakan untuk para trader, asik ya. Ya asik Oke, banget. boleh ya, seperti ini ya. Kalau kita perhatikan dari gold ini ya, maka sebelum kita apakah ini akan merupakan breakout atau sebagai bounce, kita bisa melakukan dengan memakai indikator tertentu ya. Sebagai contoh bisa kita menggunakan trendline atau indikator yang lebih mudah nanti kita pakai adalah Bollinger Band. Bollinger Band. Bollinger Band. Oke, kita sebagai contoh untuk RXAO ya. Iya. Kita coba lihat apakah di sini agak ada terjadi suatu breakout atau enggak. Ya, kalau kita perhatikan dengan chart ini ya, jadiin dulu sedikit. Ternyata kalau kita perhatikan sepintas, ya mungkin pasti Dina juga tahu. Sepintas ini termasuk trend up atau trend down? Trend up. Trend up bagus, ya kan? Nah, untuk memastikan apakah tren ini up atau down, kita bisa meminta bantuan katakanlah untuk garis trend line-nya. Iya. Contoh, jadi trend line adalah menghubungkan titik topnya minimal 2 titik. Ya, baik bottomnya juga. Iya. Nah, itu kita bisa menentukan. Ternyata kalau kita garis dari titik top pertama, ya, maaf. Ini kita Ya. tarik terus, biasanya ke high-nya ya. Nah, kita luruskan aja. Oke, ternyata di sini ada 3 titik di mana titik kecenderungan itu bergerak naik, betul nggak? Iya. Nah, sebagai contoh, ketika harga mengalami titik tertinggi, dia akan mengalami penurunan, betul? Betul. Ya, terus itu naik lagi. Nah, ketika naik, ternyata di sini boleh dikatakan titik sebagai trendline ini sebagai batas resisten. Ternyata di titik resisten tersebut, ya kan, harga tidak melewati dari garis trendline. Ya, kalau kita perhatikan, artinya inilah yang disebut dengan bounce. Nah, kenapa? Karena dia sudah melewati garis resisten atau batas resisten, tapi tidak melewatinya, maka harga mantul ke bawah. Oke. Itu, ya itulah yang boleh dikatakan pengertian dari bounce, ya kan? Nah, kalau break, nah boleh. Kalau breakout, apabila titik tersebut ini ya atau candle harga ini melewati dari batas resisten dan close-nya di atas seperti ini harga sudah dianggap sebagai breakout. Dan kalau kita perhatikan di sini belum ada breakout, betul nggak? Betul. Nah, coba kita perhatikan di pair lainnya. Misalkan saya lihat, coba salah satunya kita ambil misalnya pound sterling USD. Iya. Kalau kita perkecil dulu dikit. Nah, di sini ada tren ya. Kalau kita perhatikan dari harga tertinggi, ya kan? Iya. Dari tanggal 10 Juni sampai 30 Juni ini. Iya. Ini kecenderungan harga turun apa naik? Turun. Tuh, ya. Jadi mudah kan? Iya. Nah, tapi kita untuk memastikan apakah ini betul-betul turun, apakah akan berubah naik, kita gunakan fasilitas tadi indikator, misalkan pakai yang pertama tadi, trendline. Kita tarik dari titik tertinggi dan titik tersebutnya. Oke. Nah, di sini harga sama dengan kondisi ketika trend up pada emas ya, XAU tadi. Jadi ketika top dia turun sebagai trennya, dia naik sebagai koreksi, turun lagi sama, dan dia tidak ada melewati dari batas trendline tersebut. Ini masuk dalam kategori bounce tadi. Nah, pada top terakhir kita perhatikan di sini ya. Oke, kita perbesar biar tahu. Nah, di sini harga close dan melewati dari break batas resisten kalau kita memperhatikan dari trendline tersebut. Ini yang disebut dengan breakout. Artinya kecenderungan kalau kita perhatikan di pair pound sterling USD, maka ini ada terjadi suatu fase perubahan dari trend down menjadi trend up. Karena apa? Karena harga break di harga tertinggi yang terakhir. Paham ya kalau di sini? Nah, Pak Abdul, selain trendline, apakah kita bisa juga untuk menentukan apakah harga tersebut sebagai bounce, rebounce, ataupun sebagai breakout? Bisa. Ya, salah satu indikator yang lebih mudah sebenarnya adalah yang tadi saya sebutkan, jawab. Betul. Coba kita lihat di harga, kembali lagi ke XAU/USD atau emas tadi ya. Kalau kita perhatikan, kita hapus dulu trendline-nya biar kita nanti nggak tumpang tindih ya. Kadang-kadang kalau analisa jangan terlalu banyak indikator. Kalau semakin banyak, ngerti nggak, pusing ya, dapat untung nggak, rugi ya, kan seperti itu. Oke, kita masukkannya indikatornya Bollinger Band ya. Di sini ada, kita klik. Nah, kalau untuk parameter kita gunakan yang default ya, sudah ada standar, jadi ini aja, nggak perlu kita tambah-tambahin yang lain kalau menurut saya ya. Ini juga sudah boleh dikatakan sudah valid ya.
Oke, baru kita masukkan. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini ya, pengertian dari breakout ya, kita harus tahu mana sih area dari seatway, mana area dari breakout. Karena pada prinsipnya indikator Bollinger Band adalah menentukan di saat mana dalam kondisi seatway, mana kondisi trend. Nah, maka tetap tadi yang indikator yang indikasi yang pertama kita harus menguasai namanya batas atas, batas bawah atau yang disebut dengan resisten dan support. Betul. Ini contoh seperti ini. Kalau ini jadi tahapan untuk analisa dengan menggunakan Bollinger ada 3 tahapan. Satu adalah fase persiapan, yang kedua satu fase break yang nanti menjadi breakout tadi, dan konsolidasi dan kembali lagi ke persiapan lagi untuk melakukan break kembali. Jadi sederhana sebenarnya, tapi kita bisa menggunakan ini sebagai acuan apakah ini break atau enggak, ataukah harga akan berubah menjadi naik atau akan turun. Nah, contoh ini sederhana pada tanggal 29 Juni ya. Ini kita ada batas atas dengan batas bawah. Bahwa sabuk atau band ini adalah untuk menentukan batas support resisten sebenarnya. Oke, kita tarik aja. Nah, ini satunya. Ini adalah batas resisten ya di area ini, dan ini adalah batas supportnya. Nah, yang disebut bounce ya, apabila harga sama, analisa berdasarkan trendline juga. Apabila harga bergerak di band luarnya ya, ini dia naik tetapi dia tidak close di atasnya band ya atau batas resisten, maka ini disebut dengan bounce atau rebound lagi ya, naik turun naik sambil nunggu breaknya. Nah, ketika terjadi break, maka mana break yang terdekat di sini, yaitu adalah di batas resisten dan support tersebut. Nah, ternyata dia adalah break di area ini. Maka ketika break ini, maka dia harus dari bulan Juni tersebut dia udah mengidentifikasi bahwa pergerakan mengalami kenaikan yang didasarkan pada breakout di candle sesudah harga konsolidasi tersebut. Jadi lebih sederhana sebenarnya. Maka kalau kita perhatikan mungkin, waduh Pak Abdul ini lebih mudah dong kalau menganalisa kita harga yang sudah terjadi, misalkan seperti itu. Yang kita perhatikan adalah harga terakhir sekarang. Contohnya seperti ini. Nah, ini di emas ya, sama. Nah, ketika dia break ya kan, maka harga akan konsolidasi. Ketika kita misalkan break di ini terlalu pendek ya, maka kita ambil yang di area sebelumnya ini. Ya, untuk Bollinger Band. Oke. Nah, di sini adalah fase persiapan atau fase persiapan break. Jadi Bollinger Band itu mudahnya ketika harga mau break, dia kecenderungan seperti membuat leher. Leher lurus. Jadi konsolidasi sideways. Nah, setelah itu mana break up ataupun breakdown-nya yang kita tentukan. Ternyata break-nya adalah di break up-nya. Ya kan, beliau lewati, apalagi udah di atasnya. Maka ketika kita sudah membuat suatu garis trendline sebagai resisten maupun support, kita bisa melakukan transaksi ketika dia sudah mulai break. Jadi kita bisa melakukan transaksi buy di sininya. Itu dari sini paham ya kira-kira ya. Nah, saya kira juga ini akan lebih jelas. Nah, ketika harga kalau kita menggunakan seperti ini, gimana cara untuk close-nya kan seperti itu. Banyak orang bisa masuk tapi nggak tahu. Perhatikan ketika kita harga naik seperti ini, band akan terus naik. Tapi sebagai acuan bahwa ini ada sebagai masa maksimum untuk breaknya, yaitu lihatlah yang band bawahnya. Jadi ketika band bawahnya dia sudah mulai berbelok ke atas, inilah batas maksimalnya untuk melakukan transaksi tadi. Nih. Jadi di sini adalah batas maksimal. Jangan ini kan masih naik, enggak. Lihatlah yang di band bawahnya. Dan kebalikan, kalau misalkan saya melakukan transaksi sell, mana yang untuk menentukan exit poinnya ketika kita sudah melakukan transaksi, ketika gantian band atasnya sudah mulai berbelok ke bawah. Contoh ini ya seperti ini, kan kita melakukan transaksi sell nih di sini. Oke, ini kelihatannya masih turun terus ya kan, tetapi di sini sudah mulai berbelok ke bawah. Artinya di sini titik maksimum kita untuk melakukan eksekusi keluar dari market. Itu kan banyak orang yang ini kan masih ke bawah, berarti masih turun terus dong. Enggak. Karena indikator ini dibikin, kita sudah menentukan titik jenuh untuk suatu kenaikan. Nah, di sini. Iya.
Oke, kita geser. Nah, ketika dia udah mulai bolak ke bawah ini, nggak usah memperhatikan bawah lagi. Perhatikan di bawah ini udah nih, ya sudah di sini di liquid. Ya kan? Nah, itulah titik maksimal kita bisa mendapatkan suatu profit atau keuntungan yang maksimal. Gitu. Jadi dari uraian tadi mungkin sedikit sudah lebih jelas ya. Iya, jelas banget. Pengertian antara bonds dengan breakout. Gitu. Mungkin Jadi, ada lagi yang tanyakan. ya mungkin lagi. intinya kita harus paham dulu support resisten. Betul, yang utama itu. Iya. Terus indikator yang digunakan juga bisa pakai trend line, bisa pakai Bollinger Band juga kayak gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya indikator itu adalah untuk alat bantu kita. Iya. Nah, alat bantu boleh bagus. Tapi kalau kebanyakan yang bantu juga akan ribet. Iya, betul. Ya kan, misalkan wah ini ada Bollinger, ada trendline, ada Fibonacci, kalau jadikan satu jari kan pusing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Oke. Makasih Pak Abdul Oke, sama-sama. untuk sharing-sharingnya. Mungkin untuk teman-teman di luar sana mungkin yang pengen belajar juga lebih lanjut nih bareng Pak Abdul, bisa mampir ke Jalan Garuda nomor 88 Bandung di Cafe Trader di Dimex ya Pak. Oke. Ya, atau bisa ikut edukasi via online, dan lebih lengkapnya bisa di deskripsi box di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Dan jangan lupa juga untuk share ke semua media sosial yang teman-teman punya supaya ilmunya bermanfaat juga. Nah, saya Dina pamit undur diri, dan Pak Abdul juga. Terima kasih Pak. Sama-sama. Di Dimex, we are number one.